warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muslam, dosen mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, teman-teman yang saya banggakan dan yang menonton video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan ke baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Maulana Airul Anwar dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan. Saya dan Mbak Mirna Nur Hamimah di bagian kedua nanti. Langsung saja saya akan memulainya. Manajemen peningkatan mutu pendidikan. Apa itu manajemen peningkatan mutu pendidikan itu sendiri? Kita bahas satu persatu. Itu manajemen peningkatan mutu pendidikan. Dari bahasa manajemen sendiri, kita mulai dari manajemen. Manajemen itu dari bahasa Inggris, itu manage. Nah, apa itu manajemen? Manajemen kalau di makalah disebutkan bahwa proses berdiri atas kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tujuan secara efisien. Berarti proses yang di dalamnya ada kerangka di sini. Kerangka di sini tersusun atas kegiatan-kegiatan, kerangka kegiatan. Nah, kerangka kegiatan ini 1, 2, 3 dan seterusnya akan tercipta bahwa tujuan. Tadi di makalah tujuan yang efisien. Itu terciptanya suatu tujuan. Kemudian kalau maka disebutkan di halaman berikutnya itu ada manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang wajar seseorang di mana norma-norma telah ditetapkan dalam pelaksanaannya memiliki saling keterkaitan. Di dalam kerangka-kerangka kegiatan ini ada aturan, norma, tidak berjalan sendiri-sendiri tapi ada keterkaitan atau relatif. Ada hubungan, keterkaitan, tidak berjalan sendiri. Karena akan tercapainya tujuan yang sama. Nanti tujuan pendidikan karena ada pendidikannya. Tapi nanti kita bahas dulu manajemen. Kalau peningkatan kita tahu sendiri, peningkatan itu bertambah, naik. Ada sesuatu yang menjadikan implikasi itu baik, namanya peningkatan. Implikasinya itu baik, positif. Kemudian kita bahas mutu. Apa mutu itu? Mutu itu quality. Dalam bahasa Inggris itu quality, kualitas. Nah, kualitas sendiri itu apa? Sifat-sifat produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Berarti pelanggan akan terasa puas. Di sini akan terasa puas bila mana mutu itu tercapai. Nah, bagaimana agar mutu itu tercapai? Ada langkah-langkah. Nah, di sini langkah-langkah 1, 2, 3 merupakan mutu, akan tercipta mutu di sini. Kepuasan suatu pelanggan. Nanti kita bahas bagaimana caranya di bahasan berikutnya nanti. Kemudian kita bahas pendidikan itu sendiri. Setelah mutu, pendidikan. Pendidikan. Kita tahu pendidikan mempunyai makna yang banyak. Kita sendiri pun bisa mengistilahkan makna pendidikan sendiri itu apa. Saya ambil kutip dari Aristoteles di sini pakai bahasa Inggris ya, Aristoteles. Education is a function of the state and is conducted primarily
and at least for the ends of the state. Yang intinya seperti ini, pendidikan merupakan bagian dari negara, dan agar tercapai tersebut maka negara membutuhkan itu. Berarti agar tercipta tujuan negara atau negeri itu sendiri. Berarti bagian penting menurut Aristoteles itu pendidikan itu penting bagi suatu negara atau negeri. Jadi Aristoteles di sini pendidikan itu bagian dari negeri agar tercipta tujuan negeri itu sendiri. Dan bagaimana caranya? Ini di sini. Apa agar tercipta tujuan? Pentingnya pendidikan. Banyak orang mengartikan pendidikan seperti apa, pendidikan seperti apa. Kalau menurut saya pendidikan adalah perjuangan. Karena pendidikan itu perlu diperjuangkan pertama. Terus yang kedua, karena dalam pendidikan itu dapat ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu tidak murah. Zaman sekarang tidak ada yang gratis. Sulit menemukan yang gratis, itu sulit. Karena manusia butuh sendiri-sendiri, butuh uang juga. So kita yang mendapat pendidikan itu sendiri harus sadar, banyak di luar sana yang tidak mempunyai, kuranglah dalam tahap keilmuan. Jadi mereka masih, mohon maaf, kurang mendapat asupan pendidikan. Jadi kita harus sadar, kita harus bersemangat dalam mencari suatu ilmu. Jangan disia-siakan. Dapat banyak mereka yang tidak seberuntung kita. Dan pendidikan itu sendiri tidak hanya di bangku pendidikan atau di bangku formal, tidak hanya di bangku formal. Itu tidak bisa kita capai ketika kita ngobrol sama orang juga, kita dapat wawasan termasuk bagian dari pengetahuan. Kemudian kan itu milik semua orang ya. Nah, dari tadi pembahasan manajemen peningkatan mutu pendidikan, maka manajemen mutu pendidikan itu ini apa saja? Nanti bahasanya banyak. Adanya manajemen peningkatan mutu pendidikan MPMP di sini ada proses. Kemudian diikuti oleh continue. Apa itu continue? Terus menerus. Totalitas, saya tambahkan totalitas di sini sebab apa? Agar tercipta maksimal. Agar maksimal itu harus butuh totalitas. Kalau satu nggak istiqomah, itu ya percuma, mati tengah jalan. Continue, kemudian totalitas agar maksimal. Maksimal apa? Dalam output pengeluaran, outputnya agar tercipta kepuasan. Gimana puasanya? Seluruh, kalau di sini berarti lembaga yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, hanya siswa, guru, stakeholder, kemudian orang tua wali itu juga akan merasakannya. Kemudian bisa berimplikasi pada masyarakat. Masyarakat akan merasakan diri ketika kita sebagai makhluk yang berpendidikan, yang mendapat pendidikan secara formal seperti itu, akan merasa bisa untuk memberikan awasannya seperti ini akan dibutuhkan dalam kehidupan nanti agar puas pelanggan, agar pelanggan bisa merasakan puasan apa? Ini seluruh yang berkaitan sama pendidikan. Nah, itu kemudian kita simpulkan dari skema seperti ini, banyak seperti ini, bahwa tujuan agar ini semuanya kita apa? Tujuan semua ini akan tercapai tujuan apa? Tujuan pendidikan. Dan di mana tujuan pendidikan itu telah diterangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan
menggunakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya, itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa, itu masuk tujuan pendidikan di pembukaan UUD sana. Nah, kita simpulkan bahwa manajemen peningkatan mutu pendidikan itu sekumpulan kerangka kerja, semua proses lah, yang membentuk proses tadi secara kontinu dan totalitas agar tercipta tujuan pendidikan. Seperti itu. Maaf ya kalau belum kelihatan jelas karena ya mungkin kamera atau ini kurang bersih. Nah, kita sudah bahas tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan, latar belakangnya seperti itu. Kita perlu pelajari sebelum masuk ke bagaimana caranya untuk meningkatkan. Nah, ini ada bentuk-bentuk upaya peningkatan mutu pendidikan. Terus bentuk peningkatan mutu pendidikan. Ini kedua, bentuk-bentuk upaya peningkatan mutu pendidikan. Bagaimana caranya? Yang pertama itu dari guru sendiri. Peningkatan guru. Peningkatan kualitas guru. Nah, di sini dijelaskan bahwa guru paling tidak harus memiliki 3 aspek dasar, yaitu menguasai materi, yang kedua antusiasme, yang ketiga itu rasa kasih sayang. Pertama itu adalah materi perlu almawat. Kemudian antusiasme itu perlu, antusias, rasa ingin tahu, rasa ingin bukan terhadap lingkungan juga masuk ke antusiasme. Yang ketiga rasa kasih sayang. Nah, profesionalisme tadi nanti ada cara meningkatkan peningkatan ini, ada caranya sendiri, ada berapa nanti kita jelaskan. Nah, guru itu salah satu sarana terbentuknya kenapa karakter siswa bisa berkembang. Nah, ini berarti guru itu sangat penting dalam lembaga pendidikan, salah satu objek terpenting, karena siswa itu juga objek terpenting dalam pendidikan. Kalau tidak ada siswa, yang diterangkan siapa? Kan ada siswanya dulu, siswa dia ada yang menerangkan sarana, karena guru sarana. Siswa harus belajar sendiri sebenarnya, tapi karena ada guru maka jadi sarana penting bagi terciptanya pemahaman bagi siswa, lebih paham seperti itu. Dan bagaimana cara meningkatkan? Caranya ya, cara satu itu ada penataran, ikut penataran. Yang paling sering itu penataran. Untuk meningkatkan keahlian guru menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan perkembangan ilmu pendidikan. Berarti guru akan lebih mengenal guru lain dengan berbagi pengetahuan sama mereka, ngobrol seperti itu. Itu perlu dari penataran. Lebih sering itu penataran. Yang kedua, ikut kursus pendidikan. Kursus pendidikan akan menambah wawasan, pengetahuan dan sebagainya. Kemudian ketiga, banyak membaca. Dengan banyak membaca, maka guru tidak akan lupa, akan lebih terbiasa menerangkan kalau ada materi yang berkaitan seperti itu. Dan berarti perlu ada membaca. 4 itu mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Apa gunanya sekolah lain? Menambah wawasan, menambah pengetahuan yang dimilikinya. Bisa. Nomor 5, bisa mengadakan kontak dengan wali siswa. Ini perlu, sangat penting. Karena apa? Bisa membimbing dari kejauhan saat anak itu di rumah atau sebagainya. Kemudian menceritakan ke orang tua kekurangan siswa itu seperti apa, biar nanti orang tua bisa menambahkan seperti ini, mengajukan, membimbinglah si anak agar
ke hal yang positif seperti itu. Kemudian nomor 2, upayanya adalah peningkatan materi dari materi sendiri, materi pembelajaran. Nah, dari materi ini pendidik harus mampu menyampaikan sesuai dengan kurikulum, ada aturannya, ada cara mainnya, bukan hanya nggak ada aturannya, nggak ada patokannya. Nanti yang uji cobakan untuk ulangan atau sebagainya itu apa? Maka harus ada patokan atau materi di sini, harus mampu menyelaraskan. Yang ketiga itu adalah peningkatan metode, penggunaan metode. Nah, metode di sini itu ada banyak sebenarnya metode, jenis metode, itu ceramah, hafalan, kemudian latihan atau soal, sebagainya. Pertama itu adalah ceramah. Yang ceramah pertama, memberi nasihat. Jadi guru itu berceramah, siswa mendengarkan, siswa akan menangkap nasihat-nasihat dari guru. Guru akan memberikan suatu hal yang membuat siswa itu mengikutinya. Maka guru harus berpikir dengan baik dan logis agar siswa ke hal yang positif. Yang kedua, ada tanya jawab. Nah, metode ini yang perlu akan mendekatkan siswa dengan gurunya sebenarnya. Salah satu. Sebab apa? Ketika guru bertanya, berarti ada 2 proses di sini. Guru bertanya, siswa menjawab. Yang kedua, siswa menjawab, siswa bertanya, guru menjawab. Nah, gunanya guru bertanya, siswa menjawab itu apa? Untuk mengetes kemampuan mereka, pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Yang kedua, siswa bertanya, guru menjawab seperti apa? Agar mereka lebih paham mengenai materi yang disampaikan. Perlu. Maka dari sini itu sangat penting bagi penggunaan metode. Kemudian yang seterusnya adalah menghafal. Jadi hafalan itu penting juga agar materi yang telah disampaikan itu diingat-ingat, karena manusia ya, tepatnya salah, tepatnya lupa juga. Maka itu perlu dihafal terus-menerus seperti itu. Siswa menghafal bahan yang diberikan secara lisan secara tepat. Kemudian dikte. Nah, dikte ini adalah metode yang menekankan aspek tulis menulis. Jadi guru membicarakan atau membacakan materi yang disampaikan, kemudian siswa mendengar, kemudian mencatat. Nah, itu namanya dikte. Nah, diskusi. Nah, seterusnya adalah metode diskusi. Sama seperti pertanyaan ya, metode bertanya tadi menekankan pada interaksi guru dan murid. Bisa jadi pertanyaan, ceramah, tapi digabung lebih kompleks. Namanya itu metode diskusi. Maaf dibulet seperti ini. Hapus lagi. Terakhir adalah metode drill ini. Metode latihan. Biasa terjadi di rumah ini. Dibuat PR, soal, seterusnya. Metode yang menekan latih siswa untuk yang sudah diberi bahan ajaran, itu namanya drill, latihan. Di soal bisa, PR bisa, seperti itu. Jadi rumah, bisa juga di kelas sebenarnya, agar terbiasa dan cepat paham. Selanjutnya adalah peningkatan sarana. Itu upaya keempat agar peningkatan mutu pendidikan lebih meningkat seperti itu. Sarana itu apa? Sarana itu alat guna meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik sama peserta didik di sekolah. Nah, memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan dan visi yang diajarkan. Seperti contohnya ya, laboratorium kimia untuk pelajaran kimia,
laboratorium TIK untuk pelajaran TIK. Kita sendirikan, bedakan. Kemudian ada juga kebun biologi misalnya, itu untuk kebun alam misal gitu namanya. Untuk pelajaran biologi itu perlu disendirikan agar siswa lebih fokus dalam memahami materi yang diberikan, karena sarana itu akan menjadikan siswa lebih nyaman dalam memahami suatu materi. Yang nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Mirna Nurhamimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Nurhamimah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Maulana. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas belajar. Terkadang peserta didik mengalami hambatan dalam belajar. Kendala itu perlu diatasi dengan berbagai usaha sebagai berikut. Yang pertama, memberi rangsangan. Dari pengajar, memberikan kasih sayang dalam pembelajaran serta memberikan pengalaman yang unik dalam metode pembelajaran sehingga tidak terkesan monoton. Hal ini dapat meningkatkan peserta didik dalam belajarnya. Semakin tinggi minat atau gemarnya dalam pembelajaran memungkinkan semakin terciptanya kualitas belajar yang baik karena terjadi secara terus-menerus yang terkesan semakin memperbaiki. Yang kedua, memberikan motivasi dalam belajar. Motivasi belajar sendiri bertalian erat dengan tujuan belajar. Terkait dengan hal tersebut, motivasi mempunyai fungsi. Yang pertama, mendorong peserta didik untuk berbuat. Motivasi sebagai pendorong atau motor dari setiap kegiatan belajar. Yang kedua, menentukan arah kegiatan pembelajaran yakni ke arah tujuan belajar yang hendak dicapai. Yang ketiga, menyeleksi kegiatan pembelajaran yakni menentukan kegiatan-kegiatan apa yang harus dikerjakan yang sesuai guna mencapai pembelajaran dengan menyeleksi kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang bagi pencapaian tujuan tersebut. Motivasi dapat berupa yang pertama memberikan penghargaan, yaitu sebagai usaha yang disukai dan menyenangkan bagi peserta didik. Terus yang kedua itu memberikan hukuman. Kenapa hukuman? Karena dalam pemberian hukuman ini bersifat mendidik, artinya bentuk hukuman itu berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu dukungan orang tua dan masyarakat. Besarnya peranan yang harus dilakukan atau diambil oleh masyarakat dan orang tua tentu bermaksud mencapai mutu pendidikan. Hal ini tentunya harus diupayakan dan terus ditingkatkan oleh pihak sekolahan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2 dinyatakan bahwa masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Selanjutnya yaitu tanda-tanda tercapainya kualitas pendidikan. Yang pertama, tingginya rasa kepuasan pengajaran. Menurut Robin sendiri menyatakan kepuasan kerja merupakan faktor yang dapat meningkatkan kinerja seseorang atau guru tersebut. Pada umumnya, kepuasan kerja merupakan faktor berkorelasi positif terhadap prestasi seseorang. Yang kedua, tercapainya target kurikulum pengajaran. Yang dimaksud dari tercapainya target kurikulum dalam pengajaran adalah tercapainya suatu rencana proses belajar mengajar sebagai tujuan akhir dari pembelajaran tersebut, serta untuk mempersiapkan peserta didik serta warga negara yang kreatif, inovatif, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Yang ketiga, pembinaan yang sangat baik terhadap spiritual, moral, sosial, dan pengembangan dalam mengajar. Pembinaan tersebut merupakan upaya pengembangan kepribadian siswa agar menjadi lebih baik. Yang keempat, tidak ada murid yang bermasalah dalam psikis dan resiko emosional. Menjadi seorang guru harus bisa memahami keberagaman antara siswa satu dengan siswa yang lain, mulai dari perbedaan tingkat pertumbuhannya, tugas perkembangannya,
sampai masing-masing potensi. Yang kelima, tidak ada pertentangan antara hubungan murid dengan para guru atau stakeholder. Di sini maksudnya adalah kinerja guru akan menjadi optimal bila mana diintegritasikan dengan komponen sekolah, baik kepala sekolah, budaya atau iklim sekolah, guru, karyawan, maupun anak didik. Siddhartha mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya, yaitu yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah, yang kedua budaya sekolah, yang ketiga harapan-harapan, dan yang keempat keyakinan personality terhadap sekolah. Demikian presentasi kali ini dari kelompok kami. Memohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan menyinggung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.